Selamat siang Bu dosen, perkenalkan nama saya Yaman Gea, NIM 0542022367, UPBJJ Tim Medan. Saya mencoba menjawab pertanyaan nomor 1, mengapa tujuan komunikasi yang jelas merupakan hal penting? Jawaban saya, tujuan komunikasi yang jelas sangat penting, yaitu bagian A, menentukan arah dan isi pesan yang ingin disampaikan. Bagian B, membantu penyuluh menyusun strategi dan memilih media komunikasi yang tepat. Bagian C, memastikan bahwa penerimaan pesan atau petani atau sasaran memahami maksud sebenarnya dari pesan sehingga bisa merespon dengan baik dan benar. Bagian D, menghindari kesalahpahaman dan penolakan informasi yang bisa terjadi karena pesan tidak fokus atau membingungkan. Contoh, jika penyuluh ingin petani menggunakan pupuk organik, maka pesan komunikasi harus fokus pada manfaat, cara penggunaan, dan hasil nyatanya, bukan sekedar berbicara tentang jenis-jenis pupuk. Kesimpulannya, komunikasi tanpa tujuan yang jelas seperti orang yang berbicara tanpa arah. Tujuan menjadi kompas agar pesan efektif, terukur, dan berdampak langsung pada perubahan perilaku sasaran. Saya mencoba menjawab soal nomor 2. Kategori adaptor, mana yang membutuhkan perhatian dari penyuluh? Jelaskan alasannya. Saya menjelaskannya, kategori adaptor yang membutuhkan perhatian paling besar dari penyuluh adalah kelompok mayoritas awal, yearling majority, atau mayoritas akhir atau later mayorities. Alasannya, yearling majority atau mayoritas awal terbagi dua, yaitu bagian A, mereka tidak secepat inovator atau perintis, tapi sangat penting karena jumlahnya banyak dan mereka menjadi penentu apakah inovasi atau penyebar luas atau tidak. Bagian nomor 2-nya, mereka butuh bukti kan core, konkret, dan keyakinan sosial sebelum mengadopsi sesuatu. Bagian B, later majority, mayoritas akhir, terbagi 3. Nomor 1, mereka cenderung skeptis dan hati-hati. Nomor 2, biasanya baru mau mengadopsi setelah banyak yang lain berhasil. Bagian nomor 3, pendekatan penyuluh dan insentif agar sabar sangat membutuhkan untuk mengubah resepsi mereka. Kesimpulannya, meski inovator dan adaptor awal penting, kelompok mayoritas justru menjadi sasaran krusial karena jumlah mereka paling banyak dan menjadi kunci kesuksesan difusi inovasi secara massal. Penyuluh perlu lebih fokus ke mereka dengan pendekatan edukasi dan persuasif. Saya mencoba menjawab soal nomor 3, dari beberapa pendekatan penyuluh, mana yang paling baik? Jelaskan alasannya. Jawaban saya, jika ada satu pendekatan yang paling mutlak terbaik, namun jika harus memilih yang paling efektif dan relevan dalam jangka panjang, maka pendekatan partisipasi atau participatory approach adalah yang paling penting. Alasannya, bagian A, melibatkan petani atau masyarakat secara aktif dalam proses penyuluhan dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Bagian B, meningkatkan rasa memilih atau sense of ownership terhadap inovasi atau program. Bagian C, menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan kondisi lokal, bukan hanya berdasarkan teori dari luar. Bagian D, membuka ruang dialog dua arah sehingga penyuluh dan peserta belajar
bersama atau bukan satu arah. Bagian D. Mendorong pemberdayaan bukan ketergantungan. Contoh nyatanya program penyuluhan padi organik yang dilakukan dengan diskusi kelompok tani, demplot bersama dan musyawarah desa jauh dari berhasil dibanding hanya dengan ceramah satu arah. Kesimpulan, pendekatan partisipasi lebih efektif dalam pembangunan kemandirian, kepercayaan, dan keberlanjutan karena masyarakat menjadi subjek bukan objek dalam kegiatan penyuluhan. Terima kasih. Demikian jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam.